Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, mari sama-sama yang pertama dan utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini, di tempat ini, di ruang ini kita sudah bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas pokok kita hari ini yang menyangkut dengan koordinasi dan sosialisasi pedoman kuliah pengabdian masyarakat DRI atau dari Rumah Inovatif semester ganjil tahun akademik 2020-2021 Universitas Islam Negeri Ar-Raniri tahun 2020. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada LP2M, dalam hal ini Ibu Ketua Dr. Muklisah MA, kemudian Sekretaris LP2M Dr. Jailani SAG MAG, kemudian Kapus Litpen Dr. Anto Yudianto MAG, kemudian Kapus PSGA LP2M Dr. Nasriyah MA, berikutnya Kasubag LP2M Jafar MD, dan para supervisor KPMD RI, selanjutnya para mahasiswa peserta yang bergabung dengan Zoom meeting dan live. Untuk menghemat, marilah sama-sama yang pertama kita persilakan Ibu Ketua LP2M untuk memberi sambutan sekaligus pengarahan kepada kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Sekretaris LP2M, Bapak Dr. Jailani. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, Bapak Maimun, Ketua P2M. Yang kami hormati Bapak Kapus Puslitpen, Bapak Dr. Anton Widianto, dan Kapus PSGA, Ibu Dr. Nasriyah, dan seluruh staf LP2M, khususnya P2M yang telah bahu-membahu dalam menyukseskan dan berpartisipasi dalam melaksanakan KPM dari Rumah Inovatif dan Moderasi Beragama ini. Mungkin di antara staf ada yang sudah bergadang-gadang selama dalam beberapa hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan kerja keras kita semua. Semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati dan kami muliakan tidak lupa kepada Bapak Ibu Supervisor yang telah bergabung di dalam link Zoom ini. Dan mungkin ada beberapa yang tidak bisa bergabung, telah melaporkan karena sedang rapat di tarbiyah, dan ada yang mengajar. Mudah-mudahan nanti dapat menonton ulang di channel di YouTube LP2M. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema KPM kita ini kali ini adalah moderasi beragama. Ini mohon maaf saya share screen dulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema KPM kita kali ini adalah KPM dari Rumah Inovatif dan Moderasi Beragama pada masa virus Corona. Nah, kami jelaskan sedikit tentang secara umum KPM DRI
dan MB yang kalau kita singkat menjadi KPMDRI MB, yaitu KPM dari Rumah Inovatif dan Moderasi Beragama pada masa COVID-19. Jadi KPM ini sesungguhnya memberi peluang kepada mahasiswa kita untuk berinovasi dalam melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan beraneka kegiatan. Ini untuk Bapak Ibu pahami bahwa kita memberi peluang kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan itu dapat dilaporkan nanti dalam Google Classroom. Nah, prinsip dari KPM ini adalah KPM DRI dan MB ini. Yang pertama individual. Kali ini kita bedakan dengan semester yang lalu bahwa kita upayakan kerja individu, tidak berkelompok, karena pengalaman sebelumnya mahasiswa ketika bekerja berkelompok mereka tidak memahami bahwa ini adalah kondisi COVID tidak memahami bahwa ini dalam kondisi COVID-19. Jadi mereka bekerja seolah-olah seperti KPM reguler. Mereka datang ke kantor KSI, kemudian pakai seragam, kemudian kumpul-kumpul banyak orang, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan reguler. Kali ini langsung karena ada kejadian yang dilaporkan beberapa tempat seperti itu, akhirnya kita tambah untuk menjadi landasan KPM ini menjadi individual, artinya bekerja tidak berkelompok-kelompok. Kemudian fleksibel, mahasiswa dapat memilih ragam kegiatan pengabdian masyarakat yang tercantum dalam pedoman yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jailani. Kemudian juga efisiensi, mahasiswa dapat memilih kegiatan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Nggak perlu terlalu kegiatan sehingga tidak cukup waktu dan tidak cukup biaya. Kita tidak bebani mahasiswa kita dengan kondisi di daerah yang jaringan yang sangat lelet misalkan, atau bahkan sebagian harus berupaya keras mencari jaringan internet. Nah, oleh karena itu nanti kami sarankan kepada Bapak Ibu Supervisor agar memberi sedikit ruang bagi mereka ketika misalkan karena alasan jaringan mereka akan mengupload tidak tepat di hari yang dijanjikan, dengan alasan yang Bapak Ibu bisa melihat mahasiswa itu apakah jujur atau tidak, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat memahaminya. Nah, selanjutnya juga tetap menjaga mutu. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dimonitor oleh dosen supervisor, kemudian juga dapat dievaluasi di mana nanti semua kegiatan-kegiatan itu akan di-upload ke Google Classroom melalui dengan sistem tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu nanti evaluasi perencanaan oleh mereka, lalu di-upload kepada supervisor dalam Google Classroom, kemudian melaporkan kegiatan mereka setiap hari, lalu pada akhirnya nanti akan dinilai oleh supervisor. Nah, kemudian perlu kami jelaskan sedikit tentang kegiatan KPM DRI yang dapat dilakukan oleh mahasiswa secara umum. Kalau yang kegiatannya berkaitan dengan pencegahan COVID-19, mahasiswa dapat membuat alat pelindung, dapat membuat media edukasi pencegahan penularan COVID. Apakah mungkin mereka akan membuat masker atau mengajari membuat masker atau membagi-bagikan masker atau hand sanitizer atau hal yang lainnya yang kegiatan tersebut dapat mencegah penyebaran COVID, atau melakukan pendampingan pada masyarakat yang terdampak agar dapat survive, atau bahkan dapat melakukan riset atau studi bagi masyarakat yang terdampak untuk dapat survive. Jadi sangat fleksibel, sangat leluasa untuk mahasiswa memilih kegiatan. Nah, lalu juga dalam kegiatan KPM dari rumah ini, mahasiswa juga dapat memilih kegiatan-kegiatan keagamaan. Barangkali mereka bisa melakukan ceramah lewat YouTube yang isinya nanti moderasi beragama atau tentang COVID-19 ini sendiri. Kemudian boleh jadi juga mengajar anak di TPA misalkan, atau memberdayakan masjid dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan. Juga bisa kegiatan misalkan menulis artikel
atau sebelumnya mengaplikasikan kegiatan keilmuan prodi masing-masing yang bermanfaat kepada masyarakat. Misalkan jurusan ilmu administrasi agama misalkan bisa memperbaiki administrasi Gampung, membantu administrasi Gampung, atau jurusan-jurusan yang lainnya ada kaitannya dengan masyarakat. Mungkin pada kesempatan ini mereka bisa melakukan kreativitas untuk bisa mengembangkan keilmuan yang nantinya dapat dilaporkan kepada para supervisor. Kemudian juga kegiatan menulis artikel, opini, dan lain-lain. Ini kita beri peluang. Dalam pengalaman KPM sebelumnya sudah ada mahasiswa kita yang ternyata mampu menulis artikel. Ada yang menulis opini, ada yang artikel yang lainnya, ada yang membuat konten YouTube segala macam. Inilah kesempatan bagi mereka, peluang untuk mereka untuk berkreasi, untuk keilmiahan mereka di keilmuan yang telah dia dapatkan di bangku kuliah dapat dituang dalam artikel-artikel ilmiah yang nanti Bapak Ibu dapat membimbing mereka, boleh jadi menjadi karya tulis antara supervisor dengan para mahasiswa KPM. Nah, ini seputar KPM dari rumah. Saya nggak jelaskan secara rinci untuk KPM dari rumah karena nanti juknisnya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Kemudian KPM moderasi beragama secara umum, bagaimana moderasi beragama ini? Jadi moderasi beragama ini sebagaimana kita pahami ini adalah visi misi dari Kemenang. Yang visi misi ini wajib kita tuangkan di dalam visi misi UIN Araniri. Nah, sehingga dalam melaksanakan KPM dari pusat sendiri sudah membuat ada surat edaran untuk dalam KPM COVID-19 ini juga ada KPM moderasi beragama. Nah, moderasi beragama dalam adalah yang dimaksud untuk semangat keberagamaan ini harus beriring dengan semangat kebangsaan. Sesungguhnya itu yang diinginkan pusat. Sehingga kita di UIN setelah dituangkan dalam visi misi yang berbunyi menguatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Araniri Banda Aceh dalam rangka mengembangkan budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Araniri Banda Aceh sebagai pusat kajian peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam. Nah, dari sini UIN punya konsep Islam rahmatan lil alamin untuk agar dengan memperhatikan konteks Acehnya. Jadi menyeimbangkan antara sikap beragama tadi dengan semangat kebangsaan. Itu prinsip dari KPM MB ini perlu kami sampaikan kepada Ibu Bapak. Tidak tertutup kemungkinan mahasiswa kita bimbing untuk melakukan KPM MB ini dengan kondisi di Aceh. Seperti itu. Kegiatan dari KPM MB ini sendiri ada beberapa yang ditawarkan dari pusat, walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk mengembangkan lebih jauh dengan memperhatikan Maaf Bu Mulisa, itu di unmute Bu. Baik. Bu Mulisa di unmute dulu Bu. Sudah saya unmute? Oh iya ya, oke. Silakan dilanjut. Masih kedengaran ya suara saya? Ya, kedengaran. Oke, baik. Nah, kegiatan-kegiatan dalam KPM moderasi beragama ini ditawarkan dari pusat ada 4 tadi. Namun kita tidak tertutup kemungkinan bagi para dosen untuk mengembangkan lebih jauh dengan memperhatikan prinsip moderasi beragama ini. Yang pertama adalah yang pertama, gerakan Nusantara Kebangsaan. Maksud dari gerakan Nusantara Kebangsaan ini menerima Pancasila Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar, Pancasila sebagai dasar negara diterima untuk diberi pemahaman bahwa Pancasila Undang-Undang Dasar itu tidak bertentangan dengan agama. Ini yang diinginkan sesungguhnya. Dengan cara yang beraneka macam supaya ini tersosialisasi ke dalam masyarakat. Sebagaimana kita pahami, ini maksud dari pusat supaya tidak terjadi perpecahan negara. Itu aja mungkin yang menjadi yang perlu kita adopsi, bahwa menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama.
Kemudian juga gerakan Nusantara Toleransi. Gerakan Nusantara Toleransi di Aceh mungkin kita memahami bersama, tidak menurut pengamatan kita, mungkin semua orang Aceh mengakui tidak terjadi di Aceh tindakan-tindakan di Aceh sih tidak ada terjadi tindakan-tindakan misalnya merusak gereja segala macam. Itu belum terjadi di sini kecuali atas provokasi seperti di perbatasan. Mungkin yang perlu kita tanamkan di sini kepada anak-anak agar toleransi yang dimaksud supaya tidak terjadi juga miskomunikasi dan terjadi masalah dalam masyarakat, bahwa gerakan Nusantara Toleransi ini kita tekankan bahwa pada toleransi dalam akidah tidak dibenarkan apapun ceritanya. Jadi tidak ada cerita nanti mahasiswa beribadah sekali di gereja, sekali di masjid, ini tidak dibenarkan juga. Sekali membenarkan semua agama, ini juga tidak dibenarkan. Namun kita tekankan kepada mereka agar lebih toleransinya dalam muamalah. Bagaimana berakhlak baik, bagaimana mencontohkan budi pekerti yang luhur, karena Islam ini rahmatan lil alamin, untuk menjadi contoh kepada non-muslim bahwa agama Islam ini rahmatan lil alamin, bahwa ngebom itu bukan ajaran Islam. Misalkan itu saja yang perlu kita tekankan kepada mahasiswa, bukan toleransi dalam akidah, tapi toleransinya dalam masalah ibadah. Ini menjadi titik. Mohon maaf, dalam muamalah, saya sudah catat dalam muamalah terselip lidah. Jadi dalam akidah tidak boleh toleransi, dalam muamalah itu silakan. Sebagaimana kalau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau menyuapi Yahudi makan dari hati, sehingga ketika beliau wafat, suapan yang dilakukan oleh sahabat tidak persis sebagai Rasulullah lakukan. Karena kenapa? Sahabat sakit hati karena Rasulullah selalu dicaci-caci, tapi Rasulullah melakukan itu dari hati, sehingga Yahudi ini masuk Islam. Ini mungkin yang perlu kita tekankan kembali, semangat beragama seperti ini. Adapun Rasulullah dalam masalah akidah, lakum dinukum, kan jelas lakum dinukum al-batil, tafsirannya fatrukuh, bagi kalian agama kalian yang keliru tinggalkan seharusnya, walidini al-haq fattabi'u, bagi kami agama kami yang benar, ikuti agama kami. Ini seandainya ini dapat dilakukan dengan sangat harmonis, insya Allah tidak akan terjadi kekerasan sebagaimana diharapkan pada gerakan Nusantara anti kekerasan. Nah, pada yang ketiga, model kegiatan KPM moderasi beragama ini, gerakan Nusantara anti kekerasan menolak teror dengan kalau kita memahami bahwa dengan baik bahwa Islam rahmatan lil alamin, akidah yang kita punya, kita miliki, kita yakini, cara menyampaikan kepada orang lain dengan cara yang hikmah, mau'izah hasanah, ini disampaikan kepada mahasiswa sehingga tidak terjadi teror. Sikap menyibukkan diri dengan meningkatkan kualitas keilmuan agama, bukan sibuk menyalah-nyalahkan. Sibuk kita dalam menguatkan keimanan, sibuk dalam menyebarkan keilmuan agama, bukan sibuk dalam mencari kesalahan. Itu sehingga tidak terjadi kekerasan di dalam masyarakat. Ini diharapkan nanti terjadi. Kemudian kegiatan berikutnya adalah gerakan Nusantara Kebudayaan Lokal. Nah, dalam gerakan Nusantara Kebudayaan Lokal ini diharapkan kita tidak terburu-buru mencap praktek yang sudah terjadi di lingkungan masyarakat, bid'ah, kafir, sesat misalkan. Dengan bijak dikaji dulu apa yang terjadi di Aceh misalkan, karakteristik masyarakat Aceh dalam beragama yang sangat kuat dalam memegang akidah, ini tidak bisa kita ganggu gugat karena akan menjadi masalah ketika kita ingin melawan kemapanan yang sudah terjadi di Aceh dengan waktu yang sangat lama dan sudah mendarah daging gitu. Sehingga kalau terjadi di dalam masyarakat misalkan ada perbedaan-perbedaan yang bukan perbedaan dalam akidah, kalau perbedaan dalam akidah dinasihati untuk dibenarkan, dinasihati dibenarkan. Kalau perbedaan dalam masalah muamalah tadi, dalam persoalan misalkan ada perayaan maulid segala macam, ini sebentar lagi anak-anak kita akan menghadapi itu, akan merayakan maulid, ada segala macam praktek kunut segala macam di masyarakat, itu kita bimbing supaya mereka tidak terjadi perdebatan di sini, tidak terjadi ekstrim kiri dan tidak terjadi ekstrim kanan. Itu ruh dari moderasi beragama.
Ekstrim kanan tentu akan membid'ahkan langsung, akan mengatakan haram, akan mengatakan ini praktek yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ini ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan, mohon maaf, ekstrim kanan akan mengatakan tidak ada nasnya, tidak ada dasarnya, dia akan mengatakan seperti itu. Kalau ekstrim kiri akan mengatakan ngapain itu Rasulullah diingat, masih ada manusia yang sama, kita sama dengan Rasulullah itu orang manusia, kita juga manusia misalnya. Nah ini ekstrim kiri. Jadi ada di tengah-tengah, kita lihat pola masyarakat Aceh yang selama ini berlaku adalah misalkan kebudayaan merayakan Maulid yang itu boleh kalau kita kaji sesungguhnya juga tidak bertentangan dengan agama kita. Nah ini semua kegiatan yang telah kita sampaikan tadi baik berupa MB atau DRI tadi, semua konten bisa dibuat dalam YouTube, bisa juga dalam Facebook, bisa juga dalam artikel ilmiah yang nanti bisa diupload. Kalau artikel itu boleh kita terbitkan di website LP2M. Kalau sudah masuk website LP2M sudah diakui sebagai itu nanti misalkan. Itu kita bisa Bapak Ibu supervisor bisa membimbing mereka ke arah itu. Kemudian tugas Bapak Ibu supervisor tentu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Sekretaris. Secara umum adalah mengelola Google Classroom, mengingatkan untuk pelaporan, membimbing kegiatan mahasiswa agar terarah dalam merencanakan kegiatan, menyesuaikan dengan mana yang dipilih, apakah DRI tadi atau MB. Berikan keleluasaan kepada mereka untuk memilih mana yang lebih mereka pahami, mana yang lebih mereka mengerti untuk dilaporkan. Ini kepada Bapak Ibu Supervisor, menerima laporan harian kegiatan mahasiswa, memberikan penilaian akhir, dan lain-lain yang ada di Juknis. Dan catatannya, Supervisor kami berharap tidak terlalu kaku nantinya dalam memberi penilaian, memberi fleksibel. Ada beberapa kegiatan atau ada mahasiswa mungkin yang menggabungkan antara KPM COVID dengan DRI, itu pun dibenarkan. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu Supervisor, keuntungan Bapak Ibu Supervisor dalam KPM DRI ini adalah banyak sesungguhnya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu Supervisor telah ditunjuk oleh fakultas masing-masing untuk menjadi supervisor, ini berarti kegiatan Bapak Ibu sudah dianggap telah melakukan pengabdian pada masyarakat dalam COVID-19 ini, sehingga dapat dilaporkan dalam BKD. Ini yang perlu dipahami, karena kalau KKN biasa kita hargai dengan Bapak Ibu ke lapangan misalkan, ini tidak, namun dihargai sebagai pengabdian masyarakat karena keterbatasan kita untuk terjun ke lapangan. Kita adopsi ini untuk menjadi, supaya diakui menjadi BKD, dan kita sudah bekerja sama dengan LPM dalam hal ini. Nanti tinggal diupload SK-nya saja ketika di BKD. Gitu. Kemudian juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian, dan ini sangat dibutuhkan dalam akreditasi. Saat inilah Bapak Ibu bisa berkolaborasi dalam pengabdian dengan mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu bisa membimbing mereka dalam pengabdian yang nanti pengabdian ini menjadi di follow up oleh dosen barangkali ke depan. Jadi sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu kalau ini digunakan kesempatan ini dengan baik. Kemudian juga dalam KPM DRI MB ini, Bapak Ibu dapat berkolaborasi dengan kegiatan penelitian dengan mahasiswa. Penelitian yang dimaksud misalkan ketika mahasiswa melakukan di lapangan, lalu dia dapat dibimbing oleh supervisor menjadi artikel ilmiah, yang artikel itu bisa dimasuk ke dalam jurnal barangkali atas nama Ibu pembimbing atau Bapak Ibu pembimbing supervisor dan mahasiswa. Sudah jadi satu artikel ilmiah yang dapat digunakan untuk BKD juga, dapat digunakan juga untuk kenaikan pangkat. Inilah kesempatan untuk tidak terjun ke lapangan, namun dapat melakukan banyak kegiatan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan. Barangkali secara umum ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka tentang KPM dari rumah ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Maimun untuk memimpin acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Silakan Pak Amir. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ketua. Untuk selanjutnya kita dengarkan paparan pedoman KPM RI ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. J. Adi sebagai Sekretaris LP2M. Kami persilakan. Di close screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Ketua LP2M Dr. Mukhlisa MA, Kapus Lipen LP2M yang menghandle proses pembekalan online ini melalui Zoom meeting, Dr. Anton Widianto, Bapak Memun selaku Kapus P2M dan Ibu Mukhlisa, Ibu Nasriah ya, Dr. Nasriah, Kasubag LP2M yang memantau dari jauh, para supervisor, wabil khusus tenaga pendidikan di P2M yang telah berjibaku dalam menyusun program KPM DRI ini, termasuk menetapkan kelas untuk setiap peserta KPM DRI. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya sosialisasi ini diperuntukkan untuk supervisor, namun beberapa hal kita berharap para mahasiswa nantinya akan juga mengikuti sosialisasi ini untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya pelaksanaan KPM DRI. Oleh karenanya saya ulangi kembali beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua LP2M. Lanjut Pak Anton, slide-nya. Ya, terima kasih. Yang kita maksudkan dengan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah adalah pelaksanaan pengabdian masyarakat yang memberikan peluang dan pilihan kepada mahasiswa untuk melakukan inovasi kegiatan dengan menggunakan potensi fasilitas, sumber daya, sarana, dan prasarana di mana mahasiswa berada dan atau berdomisili, termasuk juga mahasiswa asing, baik secara daring, online maupun luring atau offline. Namun tetap mengikuti protokol kesehatan dan COVID-19 tanggap darurat selama ini. Lanjut Pak Anton. Prinsip utama ada 4 ya. Yang pertama tadi bahwa mahasiswa harus bekerja secara individual. Dilarang melaksanakan kegiatan berkelompok di lapangan. Kemarin ada pertanyaan di YouTube, apakah kami Pak boleh berkumpul karena satu kampung ada 8 orang untuk membentuk kelompok. Nah, itu dilarang. Namun pekerjaan yang dilakukan secara individual tapi pada satu tempat, ya bisa jadi secara kebetulan bersamaan itu dibenarkan. Tapi yang penting mereka tidak membuat kelompok bahwa kami punya kelompok di kampung A, itu tidak boleh. Jadi mereka itu bekerja secara individual. Berikutnya, mahasiswa dapat memilih ragam kegiatan pengabdian masyarakat yang tercantum dalam pedoman atau melaksanakan jenis kegiatan pengabdian lain menyesuaikan dengan kompetensi dan peluang yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, nanti kita akan lihat pada tayangan berikutnya itu ada bentuk kegiatan. Nah, jadi dia fleksibel sifatnya. Itu hanya sebagai ya katakanlah acuan dasar yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, berikutnya prinsip yang ketiga adalah efisien.
Nah, jadi ada efisiensi waktu, kemudian efisiensi biaya. Bapak Ibu sekalian, KPM reguler yang dulu dilaksanakan itu menghabiskan biaya pribadi mahasiswa itu satu kegiatan KPM bisa jadi jutaan. Namun kita berharap dengan kegiatan ini KPM Daring ini menghemat biaya dan waktu, walaupun dibatasi waktunya sesuai dengan edaran Dirjen yang kami terima itu 40 hari. Selanjutnya tetap menjaga mutu. Nah, menjaga mutu ini dimaknai dengan bahwa pelaksanaan KPM dapat dimonitor dan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi terkini serta dapat dinilai secara terukur, sistematis dan konkret melalui aplikasi Google Classroom. Nah, berikutnya tujuan pelaksanaan KPM DRI. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa tujuan, namun saya menyebutkan yang poin C saja dan D. Memastikan pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat tetap berjalan pada masa COVID-19 agar tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Kemudian yang D-nya pengetahuan agama yang moderat, sikap dan keterampilan mahasiswa melalui penerapan agama Islam, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam secara langsung dan di masyarakat, serta melatih mahasiswa untuk bekerja antar bidang keahlian secara membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dalam berbagai bidang, khususnya bidang sosial keagamaan. Nah, ini kira-kira tujuan yang kita harapkan. Lanjut Pak Anton, yang terpenting dari penjelasan kami ini pada bentuk kegiatan. Slide berikutnya Pak Anton. Itu ini ada 11 bidang kegiatan. Lalu dalam 11 bidang itu terbagi lagi pada jenis kegiatan. Nah, ini nantinya Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang kami cintai, itu nanti ada kita share, insya Allah kita share pedoman yang nantinya sudah disahkan oleh rektor untuk melihat bagaimana sebenarnya 11 bidang kegiatan yang nanti akan kita share, tapi tidak hari ini, tapi yang saya share ini hanya PPT saja. Nah, misalnya dalam bidang pengembangan kualitas layanan administrasi desa sebagai upaya untuk mewujudkan nilai adil dan maslahah. Nah, poin A itu ada, mereka silahkan misalnya memilih A, pengembangan profil desa. Di desa, kalau mereka tinggal di kampung, maka mereka membuat profil desa. Pengembangan WhatsApp desa, khususnya dalam program pelayanan dan informasi. Nah, tentu ini anak-anak TI misalnya yang di tarbiyah atau anak PTI yang di tarbiyah itu tentu dapat memilih kegiatan ini. Kemudian apa? Bukti dokumen. Bukti dokumen kegiatan. Nah, yang pertama itu ditulis, dicatat pada buku laporan kegiatan harian yang dilaksanakan. Jadi mereka itu punya nanti di Google Classroom itu mereka bisa mengunduh buku laporan kegiatan harian yang dilaksanakan. Kemudian yang B-nya itu dokumentasi foto, video kegiatan yang dilaksanakan. Yang selanjutnya misalnya tetap memperhatikan dan mengikuti protokol COVID jika itu dilaksanakan di lapangan. Karena tadi sebagai penjelasan kami bahwa boleh sifatnya individual, tapi mereka berhadapan dengan masyarakat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kita lihat di keterangannya itu ada bukti dokumentasi kegiatan minimal 4 video. Nah, kalau mereka memilih yang sifatnya online, lalu mereka membuat konten YouTube misalnya, maka syarat konten YouTube itu harus ada 4. Nah, sebelum mengunggah ke media sosial, ke link YouTube mereka, itu harus disetujui dan disahkan oleh supervisor. Nah, disinilah fungsi supervisor untuk memastikan bahwa konten YouTube yang mereka upload ke media massa, karena nanti akan bisa diakses oleh masyarakat, tidak mengandung isi yang kira-kira bermasalah lah. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua, misalnya ada intoleransi misalnya, atau ada muncul-muncul radikalisme, ini dihindari dalam, nah inilah tujuan supervisor untuk membimbingnya. Nah, berikutnya pada bidang kegiatan yang perlu dilihat lagi, misalnya sebagai sampel ini kita ambil, pengembangan pemahaman spiritual keagamaan, termasuk melalui media online dan offline.
Boleh dia bekerja sama dengan berbagai ormas dan lembaga keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan nilai rahmat dan toleransi. Nah, bentuk kegiatannya apa? Nah, jenis kegiatannya, kualitas sumber daya manusia, misalnya peningkatan sumber daya manusia melalui aktivitas dakwah yang penuh kasih sayang, toleran di masyarakat. Kemudian pembinaan pendakwah Islam di sekolah, garing madrasah dengan ajaran rahmat dan toleran, sesuai dengan tema KPM DRI kali ini. Nah, contohnya kalau mereka punya kemampuan untuk membina pendakwah, katakanlah ada di antara kita yang mahasiswa kita yang bekerja sama dengan dosennya mengkolaborasikan pembinaan kader dakwah di satu kampung tertentu, maka itu dibenarkan. Nah, lalu bukti pembinaan mereka itu didokumentasikan, ada fotonya, kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kalau sifatnya bersentuhan dengan masyarakat atau bertatap muka. Nah, berikutnya Pak Anton, pada jenis kegiatan yang berikutnya yang kita ambil sampel saja, yang paling penting itu penulisan artikel. Ini yang kita coba kembangkan dalam KPM DRI kali ini, karena salah satu kritikan dari tim pemeriksa dari pusat bahwa kita belum memiliki jurnal pengabdian masyarakat. Nah, kita berharap kalau Bapak Ibu mampu berkolaborasi dengan dosen, strip mahasiswa atau mahasiswa dapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu, ya, maka Bapak Ibu dapat menulis artikel melalui bimbingan dosen supervisor. Artikel tentu didiskusikan dengan dosen supervisor terkait dengan tema COVID-19 dan moderasi beragama, disilahkan. Lalu dokumennya bagaimana nanti kalau mereka membuat, jadi kerja harian mereka itu dicatat. Misalnya nanti ada perencanaan, ada pelaksanaan dan evaluasi. Pada pelaksanaan itu Ibu mau diskusikan apa atau judul apa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu dokumentasi, apakah mereka mencari referensi, itu mereka mencari. Misalnya mereka datang ke tracer data di Google Scholar misalnya atau jurnal, itu mereka dokumennya itu difoto lalu diupload ke Google Classroom. Nah, itu yang menjadi sampel lah 3 bentuk kegiatan yang dapat dipedomani, dan sebagaimana saya sampaikan tadi ada 11 bidang kegiatan yang itu sifatnya acuan awal. Jika dalam acuan awal itu atau bentuk kegiatan yang 11 tadi nanti akan kita bagi insyaallah juga tidak dipilih oleh mahasiswa, maka boleh dipilih kegiatan lain, namun tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah kami sampaikan tadi. Nah, berikutnya bagaimana penempatan? Ini selalu ada pertanyaan, Pak, kami ditempatkan di mana? Untuk pengorganisasian dan penempatan peserta. Nah, perorganisasian kelas ya, peserta KPM DRI dilakukan oleh panitia pelaksana KPM DRI sebagaimana tercantum dalam surat keputusan rektor nantinya tentang pelaksanaan KPM itu sendiri. Nah, jadi nanti kelas Google itu kita yang bagi. Itu yang dimaksud dengan pengorganisasian kelas di sini. Selanjutnya untuk peserta KPM itulah yang memilih tempat lokasi atau lembaga secara mandiri. Nah, jadi kalau pengabdiannya dilaksanakan di sebuah yayasan, itu dibolehkan, atau lembaga tertentu, misalnya lembaga tunanetra, lembaga panti sosial, lembaga penanganan anak narkoba, misalnya, itu dibolehkan. Nah, tapi dengan rambu-rambu yang telah disampaikan tadi. Nah, berikutnya apa tugas supervisor? Nah, tugas supervisor, ke slide supervisor. Tugas dosen supervisor mempunyai tugas secara detail jelaskan membantu mahasiswa menyusun dan merencanakan program sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan mahasiswa peserta KPM DRI untuk mampu melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Bimbingan tentu dengan secara online dilakukan. Kemudian membantu memberikan solusi pemikiran dalam mengatasi kesulitan mahasiswa peserta KPM DRI di lapangan.
Hal ini dapat dilakukan secara online atau daring. Nah, selanjutnya poin yang keempat, tugas supervisor adalah membimbing mahasiswa dalam penyusunan program individual dan laporan harian. Ya, laporan harian juga dibuat sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Yang kelima, dosen supervisor wajib mengingatkan mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu pada aplikasi Google Classroom yang telah disediakan. Nah, untuk mengantisipasi katakanlah mereka gagal dalam mengupload kegiatan harian mereka atau sesuai dengan schedule yang ada, kami mohon Bapak Ibu untuk ya membuat grup WhatsApp yang khusus yang Bapak Ibu bimbing saja. Nah, sesuai dengan ya biasanya kan kita kuliah reguler itu kita membuat grup WhatsApp untuk menanggapi atau merespon pesan-pesan yang bisa jadi tidak kita cover ketika kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa peserta KPM DRI. Hal ini dapat dipantau melalui aplikasi Google Classroom yang telah disediakan. Nah, deadline waktu itu ditetapkan oleh panitia Bapak Ibu sekalian. Misalnya perencanaan itu mereka harus upload data perencanaan itu deadline-nya kapan? Itu ada due date-nya. Nah, ini yang harus nanti diingatkanlah mahasiswa, dimonitor. Yang ketujuh, memberikan penilaian terhadap peserta KPM DRI sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan KPM DRI yang telah diselesaikan pada aplikasi Google Classroom. Nah, demikian halnya peserta KPM DRI ada punya tugas tanggung jawab. Yang pertama peserta, ya kita beralih ke slide peserta. Tugas peserta KPM DRI wajib mengikuti seluruh jadwal tahapan pelaksanaan KPM DRI. Kemudian yang kedua, peserta KPM DRI melaksanakan kegiatan KPM DRI secara individual sesuai kondisi atau di lokasi atau di lapangan. Berikutnya, peserta KPM DRI memilih salah satu dari jenis program kerja kegiatan pengabdian masyarakat atau program kerja lain yang sesuai dengan kemampuan peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Jika memilih kegiatan penulisan artikel murni online, maka wajib menghindari plagiasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pada slide berikutnya, poin A itu, jika memilih kegiatan penulisan artikel murni online atau daring, maka wajib menghindari plagiasi. Kemudian, jika memilih kegiatan yang mengharuskan interaksi dengan masyarakat atau pihak ketiga lainnya, wajib memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19. Berikutnya, peserta KPM DRI wajib mengisi buku kegiatan harian pada format yang telah disediakan selama 40 hari. Nah, jadi ada kegiatan KPM kali ini bagi Bapak Ibu yang pernah menjadi supervisor, mungkin pada semester genap tahun akademik sebelumnya itu kegiatan KPM DRI itu 30 hari, tapi kali ini sesuai dengan arahan Dirjen dilaksanakan selama 40 hari. Kemudian menyusun laporan akhir KPM DRI sesuai dengan format yang terlampir pada pedoman ini. Dan berikutnya, segala dokumen, foto, video kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan ke media sosial atau YouTube, Instagram misalnya, Facebook atau media massa, media elektronik, wajib memperoleh persetujuan. Nah, ini maaf ada kesalahan ketikkan di sini. Persetujuan dari dosen itu wajib. Nah, kalau tidak supervisor untuk diunduh, adik-adik mahasiswa tidak dibenarkan untuk mengundurnya. Nah, kemudian jadwal kegiatan KPM DRI. KPM DRI ini insya Allah akan dilepaskan oleh rektor pada tanggal 12 Oktober 2020. 12 Oktober 2020 sampai dengan 20 November 2020. Jadi mulai proses perencanaan,
Kemudian pelaksanaan dan evaluasi itu dilaksanakan selama 40 hari. Pelepasannya secara resmi melalui live juga, melalui online yang akan ditayangkan pada tanggal 20 Oktober 2020. Nah, berikutnya yang terakhir pada bagian ini adalah ketentuan pelaporan. Ini tentu kita harus merujuk kepada pedoman. Nanti akan saya sampaikan lagi bahwa akan ada pedoman utuh, lebih kurang ada 29 halaman, nanti akan kita share kepada Bapak Ibu. Kemudian laporan akhir ini mengikuti di pedoman atau katakanlah ada di lampiran. Yang terakhir, yang poin D yang kita jelaskan, produk, artikel, jurnal itu merujuk kepada pedoman tersendiri. Jadi kalau bagi mahasiswa yang memilih kegiatan yang bersifat misalnya baik apakah di misalnya di desa atau kegiatan yang cenderung menginformasikan profil desa, itu ada di lampiran nanti. Kemudian kalau yang produk, artikel juga kita buat template-nya di di pedoman nanti. Nah, insya Allah sanksi juga kita berikan. Nah, kalau sekiranya mahasiswa tidak mengikuti kegiatan secara ya rutin atau katakanlah tidak konsisten, juga akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan. Segala mereka tidak merespon atau katakanlah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, itu akan dikenakan sanksi. Kemudian yang Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami bahwa nilai kita yang dosen supervisor itu hanya memiliki kewenangan dalam penilaian KPMDRI ini 60%. Ya, memang total dari total 100 akumulasi 100 poin atau nilai lah katakanlah, maka Bapak Ibu memberikan poin punya bobot 60%. Nah, jika Bapak Ibu menetapkan nilai kepada mereka atau memberikan nilai kepada mereka secara keseluruhan yang setelah diakumulasi 86, maka itu 86 nanti akan dikonversi menjadi 60% dari 86 itu berapa? Ya, oke. Kira-kira seperti itu yang dapat kami gambarkan. Jika ada hal yang kurang pas dalam bahasa dan sebagainya, di sana sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami kembalikan diskusi ini kepada Pak Memun, atau sosialisasi ini kepada Pak Memun selaku pemandu acara. Dan nantinya akan ada sesi tanya jawab di akhir setelah Ibu Kapus PSGA Dr. Nasira memberikan materi. Terima kasih. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jelani yang sudah memberikan penjelasan tentang pedoman pelaksanaan APN untuk Bapak Ibu Profesor dan mahasiswa. Kemudian terima kasih lagi karena Pak Jalani sebentar lagi juga akan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan lembaga Pak Ketua Daerah ya dalam waktu yang singkat ini. Kemudian kita persilakan yang ketiga, Kapus PSGA yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nasriah MA yang menyangkut dengan sosialisasi KR pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya didengar ya. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam dunia maya ini. Juga selawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, kalau saya selalu pada khususnya pada kaum perempuan, seharusnya kita tidak henti-hentinya berselawat, karena dengan keberadaan Rasulullah
derajat perempuan jauh lebih meningkat. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan khususnya kepada Ibu Ketua yang sudah begitu sangat bisa membimbing kami. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Jailani untuk yang telah memberikan materi yang begitu gamblang, dan terima kasih yang khususnya Pak Maimun yang telah mempersilakan kami, dan juga Pak Anton yang saat ini sedang menjadi host. Alhamdulillah sejauh ini kami ada saling membantu dalam mensosialisasikan setiap kegiatan-kegiatan kami. Nah, Bapak Ibu semua dan mahasiswa kami sekalian, sebagaimana judul di sini saya sedang mencoba mensosialisasikan keputusan Rektor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Araniri, Banda Aceh, yang saat ini kita sampaikan pada hari ini. Kalau kita lihat ini data, ini kita peroleh data dari Komnas Perempuan pada catatan tahunan tahun 2019, itu dari tahun ke tahun kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya bukan hanya perempuan aja, semua gender itu meningkat, dan dari sekian kekerasan itu yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Ini adalah daftar yang kita peroleh dari Komnas Perempuan. Nah, kalau kita sendiri seperti apa? Mungkin kita nggak ada, mungkin enggak. Tapi ini survei saya pada tahun 2019 di akhir bulan Agustus, yang mana pada saat itu mahasiswa pada umumnya nggak ada, tapi tetap ada banyak mahasiswa dan dosen yang mengisi, yang mau ikut terlibat dalam survei saya. Ada 166 responden, dan inilah hasilnya. Ternyata di lingkungan kita juga tidak lepas dari semua itu. Bahkan ada yang pernah mengalami pelecehan seksual, dicium, ditepuk, dicubit. Kalau tatapan penuh nafsu itu sudah cukup banyak. Itu sudah banyak. Ada sekitar 22%. Bahkan kalau saya perlihatkan lebih detail lagi, ada yang 1 orang yang pernah diperkosa. Nah, ini adalah salah satu catatan dari kampus. Nah, berkaitan dengan itu, makanya ada turunan Dirjen, hasil survei dari semua kampus, dibuatlah edaran, ada aturan dari Dirjen yang mana diturunkan untuk setiap kampus untuk membuat KR. Inilah salah satu alasan kenapa saya berada di sini untuk mensosialisasikan. Dan ini saat ini KR yaitu keputusan Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus itu sedang dalam tahapan finalisasi. Kita sudah mulai rapat maraton, mulai dari Januari kita sudah rapat maraton, kemudian kita sudah mengadakan FGD untuk para ahli, dan mungkin ke depan ini mulai sosialisasi. Ya, nah, sebagaimana Bapak Ibu lihat dan adik-adik, kasus pelecehan seksual itu ibarat gunung es, itu terjadi dimanapun. Di kampus bahkan sekalipun yang PTKI, yang Islam notabene-nya. Nah, biasanya itu terkait tentang power relation, yaitu relasi kuasa, yang mana laki dan perempuan, orang tua anak, guru dosen. Dan ini bukan hanya terjadi pada perempuan saja, ternyata pada laki-laki. Dan ini nggak berani saya expose, karena bagi saya orang baik bukan orang yang nggak pernah salah, orang baik adalah orang belajar dari kesalahan. Bahkan korbannya itu adalah laki-laki di kampus kita ini. Jadi jangan mengira bahwa itu bukan urusan kita, ini urusan kita bersama. Nah, biasanya korban tidak berani mengadu karena tidak ada jalur pengaduan. Kalaupun mereka berani mengadu, bagaimana penanganan? Karena itu aib bagi mereka. Bahkan seringnya korban yang menjadi korban untuk kedua dan ketiga kalinya. Nah, biasanya mereka tidak memiliki keberanian dan biasanya diintimidasi, ada kata kaitannya dengan kena nilai. Dan ironisnya pelakunya itu adalah orang-orang yang dekat. Nah, kekerasan di kampus itu sering dianggap persoalan individu. Dan korban biasanya takut dihukum secara sosial maupun akademik. Biasanya ancamannya adalah nilai. Ada juga satu bahkan menceritakan kronologisnya itu pada masa mahasiswa bimbingan. Dan itu pelakunya bukan hanya dosen dengan mahasiswa, tetapi juga mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, biasanya kondisinya ketika korban terjadi pada dirinya, biasanya tidak berani melapor. Ya, biasanya itu erat kaitan dengan aib. Kalaupun mereka melapor seperti apa? Yang jelasnya aib mereka akan terbuka. Dan biasanya kalau kaitannya dengan dosen atau dengan karyawan yang lain,
lain itu takutnya tidak lulus atau mereka dipersulit untuk mengadakan urusan. Dan seringnya itu terjadi penyangkalan dan ada kalanya yang begitu pasrah masih percaya bahwa waktu yang akan menyelesaikannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan, perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Nah, ini kalau menurut Dirjen Pendis nomor 5494 tahun 2019 yang dikeluarkan pada akhir tahun 2019, ini adalah semua perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Bukan berarti kalau mereka setuju juga dibebaskan, tidak ya, karena ketimpangan relasi kuasa. Dan ini, materi ini akan saya share juga di chat room, yang bisa kita baca bersama-sama. Selanjutnya, nah, ada 5 jenis kekerasan seksual, ada perkosaan di kampus, alhamdulillah di kampus kita, dan semoga itu tidak pernah terjadi, tapi di kampus lain bahkan sudah sampai pemerkosaan dan bahkan pembunuhan. Jadi jangan kita tunggu sampai terjadi itu baru kita buat. Jadi oleh karena itu alhamdulillah rektor kita, pimpinan kita sangat mendukung. Dan itulah kenapa kami terus maraton untuk melaksanakan ini, karena hasil survei sendiri ternyata kita itu kasusnya banyak, cuman pada umumnya mahasiswa, karyawan atau karyawati yang menjadi korban tidak berani untuk mengadu. Dan selanjutnya, nah ini kenapa saya membawa kepada mahasiswa KPM, karena sering terjadi pada mahasiswa itu yaitu kekerasan dalam pacaran. Walaupun kita melarang pacaran tapi faktanya banyak yang melakukan itu. Atau dating violence, kekerasan yang terjadi pada saat sedang jatuh cinta sehingga mereka rela melakukan segalanya demi pacar dengan alasan demi cinta, cemburu berlebihan dan sebagainya. Ini kita berharap itu tidak terjadi di kampus kita. Nah, yang seringnya ini adalah kekerasan fisik, memukul dan menendang. Saya pernah mengalami ini dan saya pernah bertemu orangnya. Mereka tuh belum jadi suami istri, tapi si calon suami sudah berani memukul calon istrinya. Dan saya herannya kenapa si perempuan yang notabene belum menjadi istrinya masih rela, masih mau menjadikan ini calon pacarnya. Sedangkan belum jadi aja sudah memukul, apa yang terjadi kalau sudah menikah atau sudah menikah. Dan saya juga heran. Nah, itu kita berharap sosialisasi ini untuk tidak terjadi. Nah, kekerasan fisik, kekerasan seksual berbentuk rabaan, ciuman. Saya sendiri sebenarnya nggak berani untuk membacanya. Silakan baca sendiri. Dan juga kekerasan emosional, cacian makian itu udah biasa, seringnya. Dan itu saya sering terjadi. Maaf, saya mantan bu kecil. Saya pernah mendengar dan melihat langsung di depan mata sendiri seorang suami memukul istrinya, padahal sudah saya cegah. Dan ternyata ketika saya interogasi lagi mengatakan makian itu udah biasa, bahkan sengaja maki di depan umum supaya di depan dia supaya dia bersuara, dan bersuaranya itu dijadikan alasan untuk memukul. Dan itu sering terjadi dan itu terus menerus, dan kita tidak berharap itu terjadi di sini. Dan ini adalah, nah, teknologi sekarang juga ternyata kekerasan itu bermacam-macam. Sekarang ini ada nama cyber. Dan baru saja anak saya, mahasiswa, mengadukan tentang temannya menjadi korban cyber. Maaf, sekarang ini bukan hanya mahasiswa sebenarnya, mulai dari SMP aja sudah terjadi. Memfoto bahagian-bahagian intim dengan alasan cinta bla 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 dikirim kepada pihak lawan. Awalnya ya hanya untuk sekedar konsumsi sendiri, lama-lama itu menjadi alat untuk menekan si lawan untuk mengikuti apapun yang diinginkan. Dan itu terjadi. Nah, cuman saat ini kalau di kampus kita saya belum ada mendapat laporan, tetapi ini terjadi di kampus tetangga. Dan saya tidak ingin baru terjadi, kita baru membuat aturan setelah itu semua terjadi. Dan ini adalah definisi atau kegiatan-kegiatan apa yang termasuk dalam dimaksud dengan kekerasan seksual. Nah, ini kepada mahasiswa khususnya, hati-hati kalau sudah mulai teman yang kita anggap dekat yang akan care sama kita atau calon suami kita merendahkan, menghina kamu, menjauhkan kamu dari keluarga, posesif terlalu berlebihan, apalagi memukul, mengecek HP, tidak menghargai kamu, hati-hati. Lebih bagus lepas sekarang daripada nanti. Nah, ini yang dimaksud dengan cyber harassment, pengiriman teks menyakiti, menakuti,
dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya, karena pada prinsipnya ini contoh-contoh juga ada, karena saya prinsipnya ingin memberitahukan proses yang akan kita lakukan itu seperti apa sih ya. Ini selanjutnya sexting, yaitu mengirim teks dalam bentuk WA dan sebagainya. Nah, strategi apa yang kita lakukan? Nah, di kampus kita berusaha meningkatkan kewaspadaan personal, dan ini kami harapkan kepada yang korban untuk meningkatkan kecerdasan digital supaya tidak menjadi korban kejahatan digital, harus berani mengatakan tidak. Itu satu hal. Karena untuk mengatakan tidak itu memang perlu dilatih, ya. Berani mengatakan tidak, stop. Kalaupun sudah terlanjur, tetap stop. Ya, itu harus dilakukan. Hati-hati terhadap rayuan dengan berdalih cinta, berdalih suka sama suka. Laporkan ke polisi atau pihak berwenang. Kemudian melaporkan, dan harus siap mental, jangan kaget karena kamu memang akan selalu diinterogasi. Nah, apa sih yang dilakukan kita nanti ke depan? Kita akan berencana dengan berkoordinasi dengan semua pihak fakultas, di mana kita berharap nanti ada dewan akademik, ya mereka berkonsultasi dengan PA, kemudian melalui wakil dekan dan dosen, nanti melengkapi bukti. Nah, ada 3 cara, apakah kami, kalau ada sisi melapor langsung, ada sisi melapor melalui orang lain, atau melalui penjangkauan. Dan kita akan melibat semua lini. Dan kita nanti akan membentuk komisi etik. Nah, kalau pelakunya dosen, maka komisi etik dosen yang akan menyikapi. Ketika pelakunya mahasiswa, maka komisi etik mahasiswa yang akan menindaklanjuti. Kita ada namanya sistem ULT. Nah, nanti komisi etik memberikan rekomendasi hasil persidangan kasus kekerasan seksual ke rektor, kemudian rektor yang akan memberikan keputusan sanksi tersebut. Dan nah, apa yang kita lakukan? Amanat ini kita melakukan advokasi terhadap korban, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk menangani korban dan juga menangani para pelaku. Selanjutnya, apa yang kami lakukan? Kami berusaha menguatkan regulasi. Salah satunya kami terus-menerus mengupayakan untuk mengeluarkan KR ini. Kemudian menciptakan budaya yang zero tolerance, kami berharap itu. Kemudian kami akan membentuk focal point dan mengintegrasikan hak-hak konstitusional ini di sana sini. Kemudian mensosialisasikan pemahaman yang ramah dan egaliter, dan tentunya anggaran yang responsif gender, dan juga prasarana. Kami selalu mengadvokasi agar sarana prasarana itu diperbaiki. Yang mana yang gelap-gelap, yang kira-kira memungkinkan itu menjadi peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak. Seharusnya kami berharap itu akan kita menjadi lebih terang, dan pelibatan seluruh sivitas akademika. Dan yang kami lakukan yaitu salah satunya mensosialisasikan ini setiap kegiatan kampus, termasuk ini di PBAK seharusnya cuma sedikit kecolongan kita. Kemudian kampanye kreatif anti kekerasan, ini adalah salah satu list daftar yang akan kami lakukan dan yang sudah kami lakukan sebenarnya. Dan kami juga ini, atau mungkin akan kita ada P2M sendiri, ada folder yang akan bisa di-share di sana. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan kepada Ibu Nadia yang telah menyampaikan kepada kita semua tentang beliau. Selanjutnya yang terakhir kita minta Kapus Puslitpen Dr. Anton Widianto untuk menyampaikan beberapa hal. Ya. Sebelumnya perlu juga kami sampaikan bahawa menyelesaikan apa yang kami duduk hari ini dari awal sampai akhir adalah kerjasama di bawah kepimpinan Ibu Muklisah. Semua kampus ikut, saling membantu, saling melengkapi, saling mengisi untuk dalam proses sehingga bisa kita laksanakan, dan insyaAllah KPM akan dibuka atau dilepaskan oleh rektor tanggal 12 insyaAllah bulan Oktober ini. Oleh karena itu marilah kita yang terakhir ini mungkin kita mohon kepada Bapak Anton, dan Pak Anton nanti sekalian ini ada seksi tanya jawab langsung dipandu oleh Pak Anton. Pak Anton, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman dan min rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Ketua LP2M, kepada Pak Sekjen LP2M, Pak Jailani, Bu Nasriah selaku Ketua Kepala PSGA, dan khususnya ini yang punya hajatan pada hari ini, Kepala P2M, Pak Maimun. Ya, langsung saja Bapak Ibu sekalian, mungkin sekitar 2 menit saya menekankan beberapa catatan penting ya. Yang pertama, seperti disampaikan Pak Maimun, bahwa wajah LP2M adalah wajah sinkronisasi antar lini. Jadi makanya dalam pertemuan hari ini bukan hanya, meskipun pekerjaan utama dipegang tanggung jawabnya oleh P2M, dalam hal ini Bapak Maimun selaku Kepala P2M, tetapi kita di lini yang lain, saya di Pusat Penelitian dan Penerbitan, Bu Nasriah di Pusat Studi Gender dan Anak, kita ikut serta untuk kolaborasi, termasuk tadi udah ditekankan beberapa hal tentang sosialisasi yang dari tim SGA, dalam hal ini disampaikan oleh Bu Nasriah selaku Kepala SGA. Dan satu hal lagi yang perlu saya highlight, Bapak Ibu, tadi dijelaskan oleh Pak Jailani selaku Sekjennya LP2M, bahwa salah satu produk yang bisa dipertanggungjawabkan adalah menulis sebuah artikel. Nah, ini yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu, bahwa P2M selama ini belum memiliki jurnal pengabdian. Nah, saya sempat diskusi panjang dan kita sudah sempat diskusikan juga dalam rapat beberapa kali. Saya sampaikan karya mahasiswa yang dibimbing oleh supervisor itu akan sangat mubazir, yang segitu banyak, ada yang bagus-bagus, tetapi tidak ditulis dengan baik, ya. Padahal itu sangat potensial untuk dimuat di jurnal. Nah, karena itu di dalam KPM dari ini sebisa mungkin Bapak Ibu ada di antara ribuan mahasiswa itu muncul karya-karya artikel yang nantinya bisa kita muat di jurnal yang akan kita terbitkan. Jadi jurnal pengabdian masyarakat insya Allah akan kita terbitkan. Saya sudah berkoordinasi khususnya dengan Pak Maimun yang menyambut dengan baik, juga didukung oleh Bu Ketua LP2M, Pak Sekretaris, juga Bu Asia, plus Kasubag. Jadi insya Allah ini kita akan terbitkan satu jurnal, dan karya-karya itulah dari salah satunya dari KPM DRI ini. Nah, kita sudah tawarkan di KPM DRI sebelumnya, di semester sebelumnya, tetapi ada kesulitan karena tidak dilakukan dari awal ya. Artinya proses bimbingannya, laporan dan seterusnya, produknya itu tidak dibimbing dari awal. Nah, ini sebelum kita mulai, jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran nih bagaimana nanti di antara katakanlah ada 13 orang ya di bawah bimbingan Bapak Ibu, misalnya ada 2 orang yang bisa menulis artikel dan kita publikasi. Untungnya itu sebenarnya bukan hanya ke mahasiswa ya, karena dia sudah menulis dan dibimbing, tetapi juga untuk dosen, karena nanti namanya kan muncul 2. Jadi muncul nama supervisor selaku pembimbing dan muncul nama mahasiswa selaku pengumpul data di lapangan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kita harapkan ada nanti artikel yang bisa diproduksi dari hasil kajian-kajian yang dilakukan di KPM DRI. Dan ini kita live di YouTube. Saya lihat sekilas banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa. Kita tim P2M, LP2M tentu sangat terbuka untuk menerima pertanyaan-pertanyaan, tetapi mungkin menjawabnya satu persatu agak membutuhkan waktu ya. Dan karena itu mohon dimaklumi mahasiswa-mahasiswa yang melihat tayangan di YouTube sekarang ini,
Silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda itu di chat live YouTube. Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kumpulkan nanti, kemudian kita akan berikan jawaban dan kita akan posting seperti di semester yang lalu, frequently asked questions. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan, itu akan kita jawab. Jadi kalau langsung menjawab di YouTube, kita akan usahakan, tetapi pastinya membutuhkan waktu. Jadi kalau kita kumpulkan satu, kemudian dibikin pertanyaan yang sering ditanyakan, silakan nanti dibaca, dan itu sudah kita lakukan di semester yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 10:23 saat ini, kita buka ruang diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan ini sebenarnya di chat ya. Saya berikan kesempatan dulu sambil saya lihat apa yang ditanyakan di chat. Iya, Pak Sri Suyanta, saya persilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Dr. Anton sebagai host, penghormatan kami pada Ibu Dr. Muklisah sebagai ketua, Pak Dr. Jailani, Pak Sekretaris. Ini berhenti. Oh ya, silakan. Bisa ya, teman-teman dari P3M, P2M. Alhamdulillah, saya kesempatan pertama. Saya agak merasa kurang hari ini presentasinya. Di samping semua sudah ada tadi, saya pinginnya ada satu lagi dari PTIPD. Karena tadi terkait dengan dengan Google Classroom. Terus terang saya secara teknis tadi tugas sebagai supervisor sudah tahu. Hanya saja sekarang karena modelnya sudah sudah daring, itu sepertinya kan harus dikonekkan dengan PTIPD. Bagaimana kita cara masuk di dalam SK dalam pembagian kelompok itu sudah ada kode. Nah, gimana caranya secara teknis terus terang belum tersosialisasi di sini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sepertinya saya termasuk generasi yang tua ini, bersama orang tua kita Pak Jamil nih yang hadir. Saya lihat yang lain ya senior juga cara ilmunya. Tapi gini maksud saya, tadi di pengantar tadi itu saya buat anak-anakku, saya pikir kami anak-anaknya. Repot juga tadi kami, karena nggak dikasih pengantar apa-apa tadi, langsung saja Pak Warek 1, rupanya itu rekaman lama. Tapi ini bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya tadi kan dalam KPM kali ini, mahasiswa diberi kesempatan sambil kuliah, sambil mengambil mata kuliah. Nah ini betul-betul saya agak gimana ya, agak berat. Begini, karena beban KKN itu 4 SKS dan itu saya pikir menyita waktu. Karena untuk mengabdi kepada masyarakat itu menyita waktu, meskipun sekarang dengan daring. Tapi itu tetap menyita waktu. Maksud saya jangan sampai dengan pandemi ini kita memberi rukhsah kepada mahasiswa, tapi justru malah memberatkan. Karena mereka ini taruhlah misalnya yang semester 7 ya, yang semester 7 sudah mengambil, ada mata kuliah lain, mata kuliah semester 7 itu masih sekitar 12 SKS. Bayangkan kalau masih ditambah 4 SKS lagi dan itu harus mengabdi kepada masyarakat. Ya Allah, saya nggak tahu, ini saya pikir nanti jangan-jangan KPM-nya setengah hati, ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak, ini kekhawatiran saya. Nah, tapi maksud saya ini harus dipertimbangkan ke depan. Karena memang untuk apa sih kita percepat mereka mengambil KPM, toh mereka nanti seandainya mereka nanti semester 8 mengambil KPM secara luring juga, insya Allah tidak akan memperpanjang masa studi. Nah, lagian begini, mengapa KPM itu hanya KPM dan skripsi saja? Itu diharapkan mahasiswa itu sudah punya bekal ilmu.
bekal ilmu selama seluruh SKS yang sudah diambil. Nah, ini sambil mengambil mata kuliah, ambil pengabdian. Nah, ini filosofinya sebenarnya, tapi mudah-mudahan teman-teman dan para pengambil kebijakan ini nanti menjadi lebih arif lah bagaimana menyikapi ini, dan saya pikir ini nanti bisa menjadi bahan perbaikan ke depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung dulu ya. Silakan, ada yang mau pertanyaan yang lain? Bu Mulisa, mohon dicatat nih beberapa hal yang nanti. Pak Anton. Silakan Pak Alam, silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sepakat juga dengan pernyataan dari Pak Yanta. Sepertinya memang di satu sisi untuk model KPM daring ini memudahkan mahasiswa tidak berkumpul. Namun demikian, saya melihat tugas yang dibebankan pada mereka ini mungkin ya, menurut pemahaman saya melebihi kapasitasnya gitu. Nah, apalagi konteks mereka berkomunikasi dengan dosen selama pandemi ini juga sangat kurang. Mereka memang dituntut untuk lebih banyak mandiri. Cuma persoalannya kemandirian mahasiswa itu masih sebagian kecil kalau kita lihat. Jadi sampai dengan mereka harus menyiapkan sampai kepada menulis di jurnal. Saya kira itu mungkin item-itemnya, apakah itu dari item itu semua menjadi aturan main supaya mereka bisa mendapat nilai untuk kegiatan KPM, atau memang ada item-item itu hanya pilihan-pilihan. Nah, pilihannya kalau udah jurnal, sudah jurnal selesai buat jurnal. Atau memang ditugaskan udah ke sama masyarakat, lalu juga harus membuat jurnal. Sementara kalau dulu, kalau kita melihat mereka turun ke lapangan, itu menyiapkan laporan, udah hasil dengan masyarakat selesai, supervisor turun, sudah selesai. Tapi saya kira dengan kemandirian mereka sendiri, lalu menyiapkan jurnal, mungkin tanpa bimbingan yang masif lah kepada mereka, dan juga kesibukan supervisor yang sedemikian rupa dengan nilai yang mungkin tadi yang diberikan oleh untuk supervisor 30%, apakah ini perlu kita pikirkan kembali? Nah, ini mungkin saran saya begitu. Artinya bahwa KPM DRI ini yang sedemikian rupa juga harus kita mempertimbangkan kapasitas mahasiswa kita juga, Pak. Itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam ya. Atau kita dua dulu ya. Tapi langsung saya respon berapa karena ada yang terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Yanta ya. Kenapa muncul pertama tadi kaget kok anak-anak gitu kan dari WR1. Itu karena sambil menunggu peserta bergabung, Pak. Jadi saya putarkan dulu di YouTube ya biar nggak sangak kita nunggunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini highlight umum ya, karena di dua penanya ini ada mungkin masih perlu kita sama-sama satu pandangan. Bahwa yang kita lakukan di tahun ini sebenarnya sudah belajar dari semester sebelumnya. Artinya semester sekarang itu sudah kita evaluasi dari semester kemarin. Termasuk apakah misalnya kecurigaan, ini kok terlalu berat dan seterusnya. Tidak, Pak. Justru ini sangat membantu mahasiswa. Ya. Apakah semuanya ini harus dilakukan semua item-item yang dijelaskan Pak Jailani tadi? Tidak. Jadi nanti bisa dibaca di juknis. Itu ada pilihan-pilihan. Kita banyak memberikan pilihan mana yang mungkin, mana yang mampu dilakukan oleh mahasiswa. Adapun artikel jurnal yang saya sampaikan ya, yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah tawaran, salah satu tawaran. Jadi kalau bisa nyampe ke situ, tentu kita tidak boleh underestimate dong dengan mahasiswa. Karena kita lihat di produk-produk yang dihasilkan di semester yang lalu banyak yang bagus-bagus, Pak. Sayangnya ini ya mungkin kesempatan untuk membimbingnya ini ya mungkin perlu diperbaiki lagi. Jadi artinya pilihan-pilihan, Pak. Jadi
Jangan merasa justru ini, wah ini stres mahasiswa nanti enggak. Justru ini sangat memudahkan. Oke, ada beberapa pertanyaan tadi saya rasa juga terkait dengan kebijakan ya, dan nanti saya rasa siapa dulu, Bu Mulisa atau Pak Maimun dulu yang mau menyampaikan respon? Saya persilakan siapa duluan? Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton tadi secara umum telah menyampaikan dari tanggapan Pak Yanta. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yanta dan pada Pak Nur Alam. Ini sebenarnya sangat pro mahasiswa sesungguhnya ya. Tapi perlu kami sampaikan Pak, sebagaimana disampaikan oleh Pak Anton tadi bahwa KPM kali ini adalah hasil evaluasi dari KPM DRI sebelumnya. Sehingga kekurangan-kekurangan sebelumnya kita perbaiki pada kali ini. Nah, dalam kaitannya kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa mahasiswa sambil kuliah ngambil KPM ini berat mungkin menurut pandangan Pak Yanta. Sesungguhnya sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa Pak Anton telah sampaikan tadi, kami evaluasi ini tidak berat Pak. Karena kenapa? Kenapa ini terjadi boleh mengambil mata kuliah? Ini juga atas permintaan dari banyak fakultas. Banyak mahasiswa yang terhambat. Dalam buku panduan kita, tidak boleh mengambil KPM kecuali habis semuanya mata kuliah. Itu dalam buku panduan kita. Memang seperti itu dalam buku panduan. Namun pemberlakuan kali ini khusus. Spesial pandemi COVID-19, Pak. Ini edisi spesial. Ya, dengan kita mengadopsi banyak laporan-laporan dari fakultas tentang hambatan-hambatan menyelesaikan kuliah akibat KPM, kita adopsi kali ini Pak. Sehingga banyak sekali pendaftar di luar dugaan kita sampai 4.425 orang. Banyak sekali pendaftar. Nah, sebenarnya SKS yang mereka ambil ini ada peluang bagi dosen penasihat akademik untuk mengevaluasi sesungguhnya. Kalau memang ternyata kebanyakan SKS bisa diarahkan oleh fakultas atau dalam hal ini penasihat akademik. Sebagaimana saya ketahui, kalau tidak salah di Tarbiyah ada salah satu prodi yang tidak mengizinkan untuk mengambil KPM kepada mahasiswa semester 7. Itu kebijakan prodi masing-masing, kita serahkan kepada prodi. Namun P2M sendiri membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk memudahkan mereka dalam menyelesaikan studi, beban studi yang ada yang sudah semester 9, sudah semester 10 belum selesai. Jadi kita dorong di dalam KPM kali ini ambil mata kuliah tapi tetap bisa mengambil KPM. Kalau yang dikhawatirkan oleh Pak Nur Alam terjadi misalkan memberatkan mahasiswa, insya Allah tidak Pak. Karena kenapa? Prinsip KPM DRI ini fleksibel. Bukan semua yang telah disampaikan tadi itu wajib diadopsi oleh mahasiswa, tidak. Yang mampu, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa yang mereka mampu untuk lakukan dengan kondisi yang sangat memungkinkan. Hanya mengajarkan TPA barangkali atau hanya mengajarkan anak tetangga dengan cukup dokumen yang dapat dilaporkan sudah diakui sebagai KPM. Tidak memberatkan justru menurut kami. Bahkan kami sampaikan tadi kendala jaringan pun kami mohon kepada supervisor untuk memberi sedikit luang waktu untuk mereka untuk mengupload. Itu Pak. Kemudian saran Pak Yanta berikutnya tentang harusnya ada presentasi dari PT IPD. Benar Pak. Dulu pernah kita lakukan untuk mahasiswa ada. Mohon maaf kali ini karena Putra sendiri, staf P2M telah membuat YouTube bagaimana mengoperasikan itu Pak. Mungkin tadi ada ditampilkan oleh Pak Anton sekilas ketika di awal. Sudah ditampilkan oleh Pak Anton. Mungkin kali ini karena kami merasa bahwa Google Classroom sudah ditangani oleh LPM dan PT IPD sama ini untuk kuliah, sehingga kami sangat terbantu dalam hal ini kami pikir, sehingga tidak lagi kami tampilkan PT IPD kali ini. Demikian barangkali dari saya Pak. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Anton. Baik, terima kasih Bu Ketua. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan Pak Mem. Tidak, pertanyaan Pak Asri dengan Pak Nur Alam saya pikir sudah terwakili tadi.
Karena selanjutnya nanti ini kan masih banyak, ada beberapa hal yang masih dalam proses. Insya Allah tanggal 12 nanti akan kita di saat pelepasan mahasiswa oleh rektor. Nanti saya sudah instruksikan pada staf itu harus selesai semuanya yang menyangkut dengan termasuk apa yang dipertanyakan tadi. Saya pikir ini aja Pak Denko, karena jadwal kita sudah lebih beberapa menit. Ya. Baik, terima kasih Pak Maimun. Jadi sedikit menambahkan lagi, ini begini Pak Nur Alam, Pak Yanta, dan Bapak Ibu profesor yang lain. Kenapa kondisi ini terjadi seperti ini? Artinya kita buka peluang juga untuk sekali lagi kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah untuk bisa mengambil KPM ini ya. Jadi kronologisnya prodi itu banyak mendesak fakultas. Fakultas mendesak LP2M dan itu sampai berapa kali rapat setahu saya. Kenapa? Karena dengan tujuan kita ingin mengakomodasi semuanya ya. Dan inilah jalan yang sudah kita tempuh dan itu sudah kita lakukan dari semester kemarin. Alhamdulillah hasilnya banyak yang positif ya. Dan ini tentu kita teruskan dengan perbaikan-perbaikan. Dan tujuannya satu, tentu kita memberikan jalan kepada mahasiswa kita biar tidak selesai lama kuliahnya. Tapi tetap dengan 4 prinsip tadi. Prinsip keempat yang disampaikan oleh Pak Jalin adalah penjaminan mutu. Jadi tetap kita kontrol, sistem controlling kita tetap. Jadi sekalipun fleksibel bukan berarti kemudian seenaknya dilakukan, tidak. Tapi kita lakukan controlling dan monitor. Baik, ya ada yang bertanya Bapak Ibu kalau. Ya, Assalamualaikum. Salam ya. Siapa Bu? Sebut nama Bu. Iya, saya Kusmawati ya. Ya, oh silakan Bu, silakan. Ya. Yang pertama, saya yang berbahagia semua peserta hari ini. Saya ingin tadi ada yang mahasiswa menchatting saya, tanya apakah mereka yang satu kampung boleh bekerja sama, walaupun tadi saya sudah mendengar itu tidak boleh berkelompok, tapi mereka karena ada satu kampung beberapa orang mau melakukan bekerja sama. Ini pertanyaannya. Nah, kemudian pertanyaan saya untuk Pak Anton, terutama bidang penerbitan dan pelaporan penelitian. Saya pikir ini tadi sangat bagus ya untuk membantu dosen dalam hal penelitian mandiri, karena penelitian selama ini kan itu barangkali yang berbiaya itu untuk tahun 2020 ya jelas itu tidak ada ininya dan sebagainya, sehingga ada beberapa dosen barangkali di sini tidak memiliki hasil penelitian. Nah, saya mau tanya, kalau tadi kita mau lakukan penulisan artikel, kemudian kita dapatkan data dari hasil penelitian mahasiswa, yaitu dalam konteks KPM ini, maka apakah ada 2 hal poin yang dapat didapatkan oleh dosen? Misalnya contoh, laporan penelitiannya 1, kemudian artikelnya dapat 1 gitu. Itu disahkan oleh penelitian, oleh pusat penelitian, sehingga ini bisa dijadikan BKD. Walaupun tadi untuk pengabdian masyarakat juga dapat poin. Artinya kita ini dapat 3 poin kalau kita mendapatkan ini. Jadi dari pengabdian masyarakat dapat 1 poin, dari penelitian juga kita dapat poin, kemudian dari artikel juga dapat poin. Di sini bisa membantu banyak lini yang bisa kita masukkan orang-orang yang tadi tidak memiliki penelitian. Jadi saya pikir ini juga bisa membantu dosen, walaupun dia bukan supervisor, tapi kita bisa masukkan 1 untuk dalam artikel. Walaupun misalnya contoh, saya sebagai supervisor, tapi ada mahasiswa, kemudian ada tambah lagi dosen lain yang bisa nanti membantu di luar supervisor. Ini bisa tidak? Karena untuk membantu ada dosen-dosen yang tidak pernah memiliki penelitian mandiri, sehingga waktu BKD itu poin B tidak cukup. Dan ini sangat disayangkan, saya pikir. Kemudian juga tulisan-tulisan mereka juga ada yang tidak ada sampai nanti tunggu keluar semester depan, tapi harus diakui semester ini. Ini juga persoalan. Saya pikir itu Pak Anton mungkin bisa ditanggapi. Saya sangat berharap
kalau ini memang bisa, ini juga terbantu 3 pihak. Dapat kita istilahnya membantu dosen lain, kita juga bisa membantu mahasiswa, dan kita juga bisa membantu diri kita sendiri sebagai supervisor. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya rasa saran yang sangat bagus ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah nanti bisa dapat dua poin berbeda. Jadi pengabdian dia dapat, kemudian kalau dipublikasi karena menulis artikel dapat. Nah, untuk pengabdian tentu itu ranahnya Pak Maimun ya, selaku Kepala P2M. Tentunya itu nanti setiap yang diserahkan laporannya itu tentu dapat poin ya, untuk dari pengabdian, poin pengabdian. Bagaimana dengan publikasi? Nah inilah makanya Bapak Ibu, artikelnya nanti yang memang sudah ditulis berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, ini kan mubazir ya, maksudnya data di lapangan yang mungkin kita di sini tidak bisa menggalinya, mahasiswa miliki akses untuk itu, tetapi nggak kita ajak nulis gitu. Jadi sekali lagi itu mubazir, makanya ini kalau bisa diarahkan untuk menulis, tentunya itu udah masuk ke bagian saya, penerbitan. Jadi artinya nanti kita muat di jurnal pengabdian masyarakat. Ya. Nah di situ tentunya Bapak Ibu akan dapat poin yang berbeda. Ya, jadi nanti ketika sudah dipublikasi di jurnal pengabdian masyarakat yang nantinya saya akan advokasi ya khusus untuk P2M dengan rumah jurnal itu nanti akan mengadvokasi untuk menerbitkan satu jurnal dan itu sudah kita godok ya, tinggal kita terbitkan. Kita perlu tulisan-tulisan itu. Nanti sebenarnya untungnya ada berapa hal lagi. Tadi kalau dikatakan Bu Gus ya, sedikit saya tambahkan lagi. Untungnya adalah untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa itu dipublikasi karya dia juga ada nama di dalam artikel itu sebagai pengumpul data. Makanya ini mahasiswa saya harap nanti kalau artikelnya diterbitkan oleh dosen harus ada nama juga. Karena mereka punya kontribusi, jangan sampai nanti nama mereka malah dihapus ya. Oh, mau kolaborasi dengan 3 orang dosen misalnya yang bukan supervisor. Saya rasa tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Malah untuk publikasi kalau di beragam jurnal ya. Sekarang itu penulisan artikel yang sifatnya kolaboratif sangat dipertimbangkan gitu, malah diutamakan. Jadi kalau menulis cuma tunggal itu malah misalnya Bapak Ibu ya menulis di jurnal Futura yang di pasca yang saya keluar. Itu kalau menulisnya kolaboratif saya akan lebih mempertimbangkan. Prinsip ini juga berlaku untuk jurnal-jurnal yang lain. Nah, jadi seperti itu Bu, saya rasa masukannya sangat bagus. Dan inilah kesempatan karena 2021 Bapak Ibu kemungkinan besar kalaupun kita jalankan penelitian itu penelitian mandiri. Nah di sini kenapa enggak kita manfaatkan mahasiswa sebagai enumerator di lapangan, namanya juga nampil, poin positifnya untuk prodi ada kan kolaborasi mahasiswa dengan dosen kalau penelitian dan publikasi kan besar, bisa manfaat untuk prodi, bisa manfaat untuk Bapak Ibu, ya, usul pangkat. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bu Gus ya. Jadi itu jawaban saya. Ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Atau mau ditambahkan Bu Polisa? Kalau tidak ada dari Pak Maimun mungkin ada yang mau ditambahkan? Bapak izin bertanya. Oh izin ya. Dari siapa nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dengan Bu Uspur Pak. Oh ya, silakan Bu Uspur. Iya, sebenarnya tadi udah saya ketik Pak, cuman mungkin di chat ya. Yeah. Saya tanya karena tadi sekilas saya mendengar program pilihan-pilihan program itu Pak, ya kami memang newcomer ya Pak. Jadi di psikologi itu ada kadang-kadang kegiatan yang lebih spesifik Pak. Misalnya seperti memberi edukasi, misalnya terkait PFA, kesehatan mental, itu bisa dilakukan oleh anak-anak kami dan sangat bisa juga dilakukan secara daring begitu, mengumpulkan masyarakat misalnya kayak seminar begitu Pak. Jadi itu nanti masuknya di pilihan program yang mana ketika input gitu Pak. Ini kan kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa dari menyiapkan bahan, kami mensupervisi gitu ya Pak ya, dengan tema yang akan diajukan begitu Pak. Terima kasih Bapak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Uspur. Saya rasa ini saran yang sangat bagus ya.
Mau dijawab oleh siapa ini? Baik, saya bantu jawab ya, Ya, Pak silakan. Azwan. Silakan. Kami sudah bicara dengan Pak Maimun supaya lebih singkat. Saya jawab langsung dengan atas izin Pak Maimun. Sebelumnya pertanyaan Bu Kus dulu, saya fokus pada kegiatan yang mahasiswa bertanya apakah boleh dalam satu kampung misalkan mereka ada beberapa orang mereka ingin kerjasama. Namun dalam prinsip kali ini kita tetap fokus pada individu. Karena kenapa? Kita minta mereka berpikir sendiri-sendiri program pekerjaannya. Itu untuk Bu Kus. Kita atas prinsip individual tadi, mohon tidak dibenarkan dulu untuk. Kemudian kepada Bu Kus sudah kami jawab di dalam chat sesungguhnya. Ini ada yang, mohon maaf ada suara. Ya, sebentar Bu Zuraida. Oke, ya silakan. Pertanyaan dari Bu Usfur, sudah saya jawab sesungguhnya di chat. Begini Bu, tadi pertanyaan tentang psikoedukasi misalkan, ini sangat bisa masuk ke dalam kegiatan kita. Bukankah di dalam KPM DRI ini ada kegiatan berupa penanganan terhadap virus corona, misalkan dampaknya pada masyarakat, di sini bisa masuk psikoedukasi, juga bisa masuk dalam kegiatan secara umum kan bernama KPM dari rumah, moderasi beragama dalam masa COVID. Jadi selama dalam tema ini itu bisa masuk psikoedukasi. Jadi banyak kegiatan walaupun kadang tidak Ibu melihat di dalam juknis tidak diakomodir, kalau itu kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat atau psikoedukasi tadi, atau bimbingan, konseling segala macam, itu dibenarkan dan itu dianggap menjadi diakui sebagai kegiatan KPM. Itu Bu. Ada jawabannya sudah ada di dalam chat Bu ya. Baik, itu terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanyakan yang lain? Sedikit menambahkan bahwa sebenarnya prinsip-prinsip dari kegiatan yang kita tawarkan dari P2M, karena itu kita godok sama-sama Bapak Ibu itu sebenarnya sudah berupaya mengakomodir semua disiplin ilmu yang ada di UNARAN ini. Jadi di mana pintu masuk misalnya psikologi bisa masuk, itu sudah ada kerangka rumah kamarnya yang kita bikin umum. Nanti ya pendekatannya silahkan apakah dengan psikologi, apakah dengan sains misalnya dari saintek maupun tarbiyah yang lebih dekat ke sains dan seterusnya. Jadi sudah ada kamar-kamarnya dan itu sudah tersedia. Nanti juknis akan kita postingkan di web P2M dan nanti tinggal diakses, masuk di grup kita akan bisa dibaca nanti setiap. Kalau Pak Maimun ada yang mau ditambahkan, saya silakan atau saya tawarkan lagi ke yang lain bertanya. Atau gimana Pak Maimun? Waktu yang disediakan untuk acara ini kan sudah lewat 25 menit ini. Saya pikir penting pertanyaan-pertanyaan kita tampung semua. Nanti dalam proses yang kita jelaskan nanti. Karena juknis nanti akan bisa didapatkan dalam juknis pelaksanaan KPM ini. Baik, terima kasih Pak Maimun. Ada yang lain yang mau bertanya? Kalau tidak ada nanti dilanjutkan pertanyaannya di grup ya. Jadi intinya yang mau kami sampaikan, nanti info-info itu akan kami update lagi dari tim P2M. Di sini ada Fra, ya ada Mahdi. Ya nanti mohon berkenan membaca update-update info yang disampaikan oleh tim ini. Nanti baik yang ada di web maupun di UPA atau di di YouTube nanti ya, karena ada termasuk tutorial-tutorial itu. Nah, kalau memang Bapak Ibu perlukan, karena tadi kan ada saran dari Pak Yanta, kenapa tidak diikutsertakan tim PT-IPD, sebenarnya prinsipnya kita pakai Google Classroom. Jadi kalau Google Classroom yang Bapak Ibu ngajar itu modelnya seperti itu, seperti itulah nanti yang akan dilakukan di KPM DRI ini. Jadi nanti
kelas-kelas, kode dan seterusnya itu sudah dibuat dan nanti Bapak Ibu tinggal masuk sebenarnya. Jadi diundang nanti sama tim P2F, tinggal masuk saja. Nah, masuk ke dalam kelas yang sudah diset oleh tim P2F. Kalaupun misalnya, perlulah dibikin tutorial atau manual, ya coba nanti kita akan upayakan ada dibikin itu nanti ya. Mungkin Pak Putra saya bantu juga nanti di dalam membuat tutorialnya sehingga bisa mempermudah dosen, supervisor ya untuk melaksanakan tugas. Pak Anton. Ya, siapa nih Pak? Johari. Pak Johari, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya saran saya tadi terdengar ada siapa tadi yang bicara ya, bahwa ada salah satu prodi atau beberapa prodi di Fakultas Tarbiyah itu yang menggarisbawahi secara tegas bahwa tidak boleh mengambil KPM bagi mahasiswa yang ambil mata kuliah. Saya kira ini harus kebijakannya harus seragam, sebab kalau beraneka ragam nanti akan menimbulkan masalah di belakang hari. Kalau mahasiswa akan bertanya kenapa fakultas kita boleh, kenapa fakultas orang nggak boleh, nanti akan menimbulkan persoalan. Saya kira ini harus ada kebijakan tegas dari pimpinan, terutama dari yang menangani akademik, mulai dari Warek 1 sampai kepada Wadi 1, ini harus satu kata. Kalau boleh, boleh semua, kalau enggak. Oke, saya kira itu aja saran Pak Anton, makasih. Terima kasih Pak Johari. Saran yang bagus saya rasa menjadi masukan kita sampaikan ya. Baik, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu yang mau disampaikan? Kalau tidak berarti sudah tuntas. Sekali lagi nantinya bisa diupdate info-info itu baik di grup ya, dan insya Allah tanggal 12 Oktober insya Allah Pak Maimun ya, kita akan insya Allah kita akan memulai KPM DRI di semester ganjil 2020-2021. Dan pada prinsipnya ini adalah tugas kita bersama untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga nantinya dari segi penyelesaian studi juga bisa mencapai target yang kita sama-sama harapkan. Dan kita supervisor mohon kepada mahasiswa juga dibantu, karena begini Bapak Ibu, ada persoalan-persoalan, terkadang ada mahasiswa yang cuek ya. Jadi sudah daftar KPM DRI, sudah di-share Google Classroom-nya, linknya, masuknya tuh udah sampai berapa kali tahapan ya. Itu ada yang kejadian seperti itu. Nah, di semester ini kami mohon kepada mahasiswa yang mengikuti di YouTube ya, ini tolong jangan sampai mengulang kejadian yang sama. Di sisi yang lain ada juga mohon komunikasi para supervisor, karena kita evaluasi juga di antara kelemahannya adalah ada supervisor yang berapa kali dihubungi mahasiswa tidak open ya. Capek mahasiswa menghubungi sampai kelas itu kosong. Kan ini kelasnya bisa kita kontrol ya Bapak Ibu ya, karena kelas itu diundang. Tim P2M itu bisa masuk ke kelas-kelas Bapak Ibu, bisa melihat perkembangannya apa. Jadi ada, walaupun sebagian kecil ya, sangat kecil persentasenya, itu di semester yang lalu ada yang seperti itu. Jadi mari sama-sama kelemahan di mahasiswa kita perbaiki, kelemahan di supervisor sama-sama kita perbaiki. Jadi saya rasa sedikit Anton Boy, sedikit. Ini kan kalau masuk ke classroom, sedikit Anton, berkaitan dengan Pak Nur Alam ya? Ya sedikit Pak. Silakan Pak. Kan ada jadwal masuk ke Google Classroom. Apakah itu timingnya tuh penjadwalan atau insidental? Atau berapa kali kita harus ketemu dengan mahasiswa di Google Classroom? Baik. Ya, itu tuh nanti secara teknisnya bisa dibaca aja saja Pak ya. Oh gitu ya? Ya, ada di Oke, tinggal sepakat. Karena waktu kita terbatas ya. Terima kasih Pak Alam atas pertanyaannya, dan pertanyaan Bapak Ibu yang ada di chat ini kita rekam, termasuk pertemuan kita ini kita rekam. Jadi dan tampil live, artinya mahasiswa bisa melihat pertemuan kita. Nanti ya sama-sama kita laksanakan kewajiban kita demi untuk mahasiswa kita dan untuk kampus kita ya.
Saya rasa demikian Bu Mulisa ya untuk pertemuan hari ini karena ini udah jam 10.57. Ya. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan Bu Mulisa sebelum kita tutup? Saya persilakan Bu. Ya. Mungkin tadi sedikit saja dari terima kasih Pak Johari tadi juga sudah menyampaikan saran. Itu baik kami rasa, namun ini perjalanan KPM mengapa di prodi misalkan ada salah satu prodi yang saya tahu di Tarbiyah, seingat saya bimbingan konseling itu tidak mengizinkan, ini kebijakan prodi. Sementara dari rektor sampai kepada Warex dan LP2M telah ada KR sudah ada keputusan rektor boleh mahasiswa mengambil mata KPM dengan mengambil mata kuliah. Nah, itu kebijakan internal dari prodi yang mungkin prinsip prodi mereka karakteristik berbeda dengan prodi yang lain. Makanya ini hanya dari bawah, bukan dari kalau secara umum kita telah memberi peluang, itu hanya kasus saja karena karakteristik prodi mereka tidak sama. Itu aja barangkali Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dan atas saran-sarannya, masukannya kami terima. Terima kasih banyak. Terutama Pak Anton yang telah banyak membantu P2M dan LP2M, juga kepada tim semuanya yang telah kompak bahu-membahu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Anton, mungkin kita cukupkan sekian barangkali. Baik, terima kasih Bu Ketua, karena waktu kita sekali lagi terbatas, sekarang sudah menuju jam 11, kurang 2 menit lagi, kurang 1 menit lagi malah. Mari kita akhiri kebersamaan kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kopi bantu. Silakan di-download Pak. Silakan di-download kemudian di-video sendiri. Ya, baik. Kopi di-download Pak. Johari ke Puslit aja, di sini ada kopi enak.